Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam, Bu Gayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Yunita juga ya? Iya. Ya, mudah-mudahan saya. baik. Oke Bu Yunita, terkait kemarin kegiatan coaching yang sudah kita lakukan, kemarin kan Bu Yunita juga sudah sebagai coach dan ada coach juga ya. Nah, mungkin di situ ada hambatan mungkin ya, hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, dari hambatan itu mungkin Bu Yunita nanti bisa ceritakan sedikit gitu, dan kalaupun dari hambatan itu nanti saya sebagai supervisi atau supervisor di sini itu mudah-mudahan nanti akan meringankan beban juga, karena tujuan dari supervisi ini adalah merefleksikan kegiatan yang kemarin. Coba Bu Yunita. Iya, Bu. Terima kasih. Saya senang sekali loh ketemu Bu Gayu. Saya memang punya unek-unek yang harus disampaikan terkait kegiatan coaching. Saya masih punya hambatan ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin nanti Bu Gayu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya di bidang pertanyaan berbobot tersebut. Iya. Oke ya, jadi pertanyaan berbobot sebetulnya itu kalau kita diskusi atau coaching seperti itu tuh mengalir aja sebetulnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa pertanyaan berbobot adalah kalimatnya harus runtuh dan sebagainya, itu malah justru tidak mengalir seperti air ya. Jadi malah justru kita mempunyai seperti kalimat-kalimat komandir yang memberikan apresiasi kepada guru, kemudian memberi motivasi. Gimana Bu gitu. Dari situ nanti muncul pertanyaan-pertanyaan bobot yang dapat menggali informasi sebetulnya permasalahan coaching tersebut gitu. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu kaku gitu loh Bu, karena ngobrolnya kan pasti karena masalah itu gitu ya. Ya. Oke, berarti itu ya Bu ya. Kemudian gini Bu, dari yang sudah dilakukan Bu Yunita kemarin itu kira-kira kan ada level tuh, ada 1 sampai 10 ya. Iya. Nah, Bu Yunita itu sudah sampai berapa? Kalau saya itu Ya. berpikirnya saya masih berada di level 6-7. Ini saya pengen kemampuan saya dalam hal mengcoaching ini nanti meningkat. Nah, nanti saya pengen sharing ini sama Bu Gayu. Ya. Kiat-kiatnya apa untuk meningkatkan level kemampuan saya di bidang pertanyaan berbobot. Baik. Kuncinya adalah memang sebuah keterampilan berbicara itu perlu latihan gitu ya. Bukan latihan seperti tanya jawab enggak. Malah justru di sini kita akan berlatih bagaimana berkomunikasi. Saya yakin kok Bu Yunita itu biasa menjadi panitia di kegiatan, saya yakin kan biasanya Bu Yunita menjadi pembicara atau segala macam. Nah, justru di sini adalah Bu Yunita mungkin bisa menyiapkan mungkin masalah-masalah yang sudah pernah terjadi. Kemudian kita juga bisa lihat mungkin di kanal-kanal YouTube atau apa, jadi bagaimana penyelesaian biar nanti pertanyaan-pertanyaan itu kemudian disajikan di dalam keterampilan berbicara itu nanti jadi muncul. Kalau perlu kita bercermin loh Bu, halo bagaimana gitu, karena memang seorang public speaking atau public speaker itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan seperti air gitu aja. Saya juga pengen seperti itu. Oh gitu. Harapannya Iya, apa nih iya. berarti? Harapan dari observasi ini? Harapannya karena kemampuan saya kemarin itu menurut saya itu masih kurang. Saya harapannya itu nanti saya bisa mengembangkan kompetensi saya terutama di pertanyaan berbobot. Nah, saya pengen ketika saya mau
coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu, oke, itu berarti tujuannya ya. Mudah-mudahan nanti untuk coaching selanjutnya nanti akan berjalan lancar. Jadi percaya diri dan saya yakin Bu Yunita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, terima kasih. Saya akan menuju ke kelas lain ya Bu Yunita. Tetap semangat. Oke, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ya senang sekali bisa berjumpa dengan pemerintah hari ini. Oh, saya juga seneng Pak. Dengar-dengar kemarin ada yang bilang Pak Sidik nyariin anak saya. Kenapa nih? Saya nyari ibu karena ada beberapa masalah di sekolah. Saya mau menyampaikan unek atau keluhan di sekolah, mungkin agar bisa nanti kita menemukan solusinya. Benar-benar dengan sharing itu kadang kita bisa plong ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya. Kenapa? Ada masalah apa? Belakangan ini itu banyak siswa yang datang telat di kelas saya dan tidak masuk sekolah. Dan kebetulan saya wali kelas 7. Oh, betul ya. Sebentar lagi kan mau ujian. Kalau banyak tidak masuk kelas, kita syaratnya untuk ikut ujian aja sudah 9 kali, cuma diperbolehkan tidak masuk itu cuma 9 kali. Ya ya, wali kelas punya tanggung jawab juga untuk mengkondisikan anaknya supaya nanti bagaimana caranya lah. Iya. Kalau misalnya syaratnya untuk ikut ujiannya saja nggak terpenuhi, sayang juga ya Pak ya. Iya, betul seperti itu. Terus fokusnya untuk kegiatan kali ini kira-kira apa ya? Saya mau diskusi dengan ibu itu mencari solusi bagaimana agar siswa nanti bisa motivasi dalam dirinya itu tumbuh terus, beasiswa itu bisa tidak datang terlambat ke sekolah, yang kedua masuk terus, kecuali mungkin kalau sakit. Sakit bisa izin ya Pak ya. Bisa izin. Iya. Berarti untuk skala keberhasilan siswa ini mengurangi telatnya itu, Iya. atau mengantisipasi telat itu bagaimana Pak? Skala keberhasilannya? Saya dikatakan berhasil kalau nanti itu yang berangkat ke sekolah itu sudah 90%, yang tidak telat itu 90%. Kalau bisa 100% berangkat, 100% tidak telat. Sip. Berarti sudah itu ya Pak ya, sudah punya target ya Pak Iya, ya. Pertemuan kali ini kita Iya. sudah punya target seberapa anak supaya tidak telat lagi. Iya. Tuh. Nah, terus kesempatan apa yang Pak Sidik miliki? Kesempatan apa ketika Pak Sidik miliki untuk mengkondisikan anak supaya tidak telat lagi? Kebetulan saya itu wali kelas. Jadi saya biasanya itu saya sudah bikin namanya apa? Ada kesepakatan kelas. Ada aturan sekolah, ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama juga. Tapi itu masih ada yang tidak berangkat, terus datang telat ke sekolah. Itu motivasi mereka juga tidak. Ini dari sebagian siswa di tempat saya itu karena tidak ada orang tuanya gitu. Karena sebagian besar itu orang tuanya kerja di luar negeri atau di Jakarta. Berarti memang guru itu harus benar-benar ya ngomong istilahnya ya, benar Karena ngomong ya Pak walaupun ya. di rumah itu tetap kadang ditelepon siswa atau orang tuanya mau datang ke rumahnya ada apa. Tadi Pak Siti sudah bilang terus buat kesepakatan kelas, sudah Betul, ada Mas. peraturan kelas. Betul nggak ya, peraturan sekolah ya, peraturan kelas, sekolah, kesepakatan kelas. Jadi kalau menurut Pak Sidik ini skala keberhasilannya itu baru di level berapa ini Pak? Kalau sekarang Untuk masih mengatasi anak yang tadi permasalahannya kan belum tentu ya, telat, gitu ya. 70% yang 70%. Rata-rata
itu 60% yang berangkat yang datang tepat waktu sampai 70%. Dan yang tidak masuk itu sudah di level 70 atau 80%. Oke. Terus setelah tadi saya mendengarkan keluhan, terus apa kiat-kiat Pak Sidik untuk meningkatkan anak supaya tidak telat lagi, kira-kira apa yang dimiliki Pak Sidik? Kekuatannya seperti kekuatan apa ini untuk mengendalikan anak supaya tidak telat lagi? Sebetulnya sudah banyak cara yang dicoba untuk seperti itu. Saya sudah pernah menemui orang tuanya juga, sudah memanggil orang tuanya, dan mereka sudah melakukan segitiga restitusi ke siswa. Tapi masih ada yang seperti itu karena motivasi dalam diri mereka itu kurang. Bahkan dari rumah juga mereka sudah berada di rumah. Saya telepon ke orang tua, orang berangkat, tapi ternyata tidak sampai sekolah. Itu sering. Terus yang kedua dari rumah, pas orang tua itu dari rumah sudah berangkat dari rumah jam 6:30. Kemudian sampai sekolah itu sekitar 10 menit sampai 20 menit. Saya jam 7 pulang sekolah. Mereka datang dari rumah, berangkat dari rumah itu pagi. Berangkat Iya, ya, tapi padahal ya. Itu belok kanan, belok kiri. Karena Ya. belok kiri. Mampir di warung, nongkrong dulu sama temannya. Jadinya itu sampai sekolah itu telat. Karena kita itu di sekolah itu yang telat itu menghindari hukuman fisik. Jadinya nanti kalau kita juga melakukan hukuman fisik salah juga. Ya, sudah Pelanggaran juga salah. tadi sudah diceritakan ya Pak Sidik Iya. tentang sudah buat kesepakatan kelas, sudah menghubungi orang tua Iya, untuk betul. meminimalisir keterlambatan anak, Iya. juga sudah menjalin komunikasi yang Iya. baik dengan Nah. semua warga sekolah ya. Betul. Nah, terus kira-kira masih ada hambatan lagi nggak Pak? Ya, Untuk itu kenapa ya. anaknya masih ada saja anak yang masih terlambat lagi. Ya itu karena motivasi dari siswa kok tidak ada yang ditakutin. Betul. Karena mereka juga tahu kalau guru di sekolah kita melakukan kekerasan atau melakukan hukuman fisik nanti kita salah, ada tuntutan, jadi mereka tahu. Terus saya juga sudah pernah mencoba itu mungkin cara ekstrim, tapi itu sudah berhasil 100%. Sudah saya lakukan di kelas 3 yang sudah lulus sekarang. Tapi belum saya lakukan atau belum saya terapkan ke yang S3 sekarang. Cara ekstrim itu saya panggil yang telat-telat itu, tak suruh sumpah satu-satu di Al-Quran. Aduh. Ya itu mungkin cara ekstrim. Sampai segitunya ya. Iya itu pernah saya lakukan sih. Nah itu mungkin anak-anak itu kalau sama Tuhan masih lebih takut daripada sama orang tua, sama gurunya sendiri. Jadinya Bagus lah, ya, setidaknya ada. setidaknya ada ketakutan sendiri sama mereka. Itu tapi saya juga apa itu salah melakukan seperti itu. Tapi itu nanti tapi karena kebetulan saya juga dapat kelas yang paling bagus, yang paling kata orang-orang itu yang paling banyak masalah. Paling istimewa itu. Nah, saya lakukan itu karena itu kehadiran bisa 90% 100%. Sebelumnya pas kelas 2 masa itu tidak pernah. Terus saya ditanyakan bagaimana caranya, tapi saya tidak menjawab karena saya takut nanti ikuti semua orang nanti saya Iya. Itu solusinya mungkin ya Pak Iya. ya. Terus kira-kira apa rencana aksi atau yang akan dilakukan Pak Sidik mengenai ini kegiatan untuk mengantisipasi keterlambatan anak tersebut? Rencana Setelah aksi saya apa ya, Pak? berdiskusi dengan Bu Yunita dan mendapatkan informasi yang karena pertanyaan-pertanyaan Bu Yunita itu mati saya menjadi saya oh iya ternyata ada solusi yang itu mungkin bisa diterapkan. Nah saya mungkin akan melakukan di waktu-waktu dekat ini mungkin di minggu-minggu depan saya akan mencoba menerapkan
Yang pertama, saya menerapkan seperti garis dulu dan memperbaiki kesepakatan kelas dulu. Nanti kalau itu mungkin masih belum bisa di semester berikutnya, saya akan menggunakan cara yang lama dengan fokus, tapi yang penting siswanya masih mau berangkat belajar dengan baik. Berarti prioritasnya apa ya? Prioritas untuk menanggulangi itu tadi berarti buat ini ya Pak ya? Iya. Tadi sudah disampaikan, kita buat sedikit restitusi, ya, terus membuat kesepakatan ulang ya, kesepakatan ulang kelas ya Pak. Terus tadi bisa komunikasi sama Orang tua. ya, mungkin bisa nanti minta bantuan guru kita Iya, betul. yang lebih tahu karakter anak ya Pak ya. Gitu. Terus bagaimana ini Pak, ukuran keberhasilannya setelah itu, keberhasilan rencana aksi Bapak itu dikatakan berhasil, apa targetnya? Targetnya jika siswa itu bisa berangkat itu 100%, 90 sampai 100% hadir, Oke. dan keterlambatan siswa itu sama 90 sampai 100%. Saya harap sih bisa, dan saya yakin juga bisa. Setelah kita berdiskusi, kayaknya saya lebih yakin karena kita bisa melakukan. Terus sekarang kita sampai di komitmen. Iya. Nah, setelah kita bincang-bincang tadi, sekarang komitmennya Pak Sidik kira-kira apa ya Pak? Bisa komitmen untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang pertama, saya akan komitmen menerapkan itu. Saya akan cek di kajian kelas. Saya juga akan bekerja sama dengan siswa, rekan-rekan sejawat, guru TK dan kepala sekolah. Mungkin kita buat peraturan yang lebih bagus atau yang kegiatan di sekolah yang lebih bagus biar siswa itu tidak datang telat, aku tidak berangkat. Itu yang Bagus sekali komitmennya ini. Ya. Saya apresiasi ini. Ini Ya. juga berkat itu yang bisa memantik saya, pertanyaan saya mungkin bisa memantik saya memberikan jawaban. Ternyata ada solusi dari diri saya. Terus ini untuk mencapai keberhasilan tersebut, kira-kira siapa yang mau dilibatkan? Oh tadi sudah dibilang ya Pak Ya, ya? semuanya tak lupa. Kepala sekolah, warga sekolah, siswa, guru BK, ya bagus sekali. Nah ini terus untuk tindak lanjutnya itu saya tunggu ini Pak. Tindak lanjut aksi Bapak ini saya tunggu nanti. Untuk berikutnya nanti kabari ya Pak ya. Iya, siap. Peningkatan anaknya seperti apa. Iya. Nah, sekali ini nanti saya akan coba terapkan di sekolah, di kelas saya nanti Pak. Iya. Ya, di kelas kami nanti bisa meniru metode dari yang Pak Sidik sudah sampaikan. Iya. Berarti kira-kira saya tunggu 2 minggu lagi gimana Pak? Oke. Sudah ada hasilnya belum Insya kira-kira? Allah sudah ada. Oh ya, sip. Satu minggu ke depan kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan mahasiswa juga. Bertanya mungkin sudah berhasil. Baiklah Pak. Nah, tadi sudah menemukan strategi yang akan kita gunakan untuk mengatasi anak yang terlambat. Pak Sidik sudah ternyata punya ini angen-angen, punya wacana yang bagus sekali untuk mengatasi hal-hal tersebut, dan dalam waktu dekat ini juga akan diterapkan di sekolah. Semoga nanti bisa menjadi budaya dan membudaya di sekolah ya. Ya, Pasti anak-anak juga suka nanti Ya. karena tidak ada kekerasan lagi. Dengan restitusi dan kebudayaan itu akan menjadi kebudayaan yang baik di sekolah. Gitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Saya mohon ini ya Pak ya. Mohon undur diri ya Pak. Mohon pamit ya Pak ya. Terima kasih. Nanti bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu atas motivasi yang diberikan kepada saya. Saya rasa sangat bermanfaat masukan-masukan dari Selamat sore Bu Yunita. Selamat sore juga ya. Masih
semangat ya. Iya, Oh, semangat. Oke deh. Oke, Bu Yunita, setelah saya amati ketika praktik coaching ya, Ya. Bu Yunita kan sebagai coach gitu ya. Nah, ini saya akan menanyakan, mungkin bercerita gitu ya. Gimana apa ya ketika Bu Yunita menilai performa dari coach itu sendiri gitu ya, gimana Bu Yunita? Saya menilai adik coachingnya itu asik sekali tuh ya. Adik kami ini melakukan kegiatan coaching itu menyenangkan. Coachingnya asik, Ya. ide-idenya bagus. Juga mereka coachingnya itu sudah menemukan solusi-solusi yang brilian sebenarnya. Oh gitu. Untuk permasalahan yang dihadapi. Oh gitu. Berarti dasar itu yang ternyata Bu Yunita itu menilai bahwa ada chemistry mungkin ya, ada Iya, coach betul, dan coachingnya gitu ya. Gitu ya. Iya betul. Oh gitu. Kemudian Bu, apa namanya? Saya sebetulnya kemarin juga sudah apa namanya mengamati ya. Gitu ya. Kemudian saya juga apa namanya pada saat Bu Yunita sebagai coach dan Pak Sidik waktu itu kan jadi coachingnya. Nah dari situ sebetulnya yang tadinya mungkin agak canggung karena memang Bu Yunita sebagai coach itu sudah memberikan chemistry, kemudian memberikan motivasi, kemudian memberikan penguatan kepada coach. Akhirnya Bu Yunita tujuannya kan mencari apa namanya mengidentifikasi sebetulnya masalahnya itu bersumber dari apa dan sebagainya. Nah dari situ itu sebetulnya saya melihat bahwa Bu Yunita itu sudah mampu memantik gitu ya, memantik pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya itu sudah dikatakan berbobot ya, karena memancing gitu ya, dan coachingnya itu memberikan apa ya jawaban yang sebetulnya itu menjadi data atau fakta yang bisa digunakan di sebagai coaching. Jadi sudah menurut saya sudah bagus sekali, dan ada catatan lagi Bu, karena memang sebagai coach itu adalah mendengarkan secara penuh. Artinya Bu Yunita juga saya amati, Bu Yunita sudah bisa apa namanya mendengarkan, kemudian memberikan umpan balik, kemudian memberikan motivasi atau dorongan, keyakinan kepada coaching bahwa yang memberikan solusi terbaik itu adalah diri sendiri Bu, gitu ya. Bukan berarti kita ya belum tentu juga ide-ide kita sejalan gitu ya. Mungkin Bu Yunita bisa menyampaikan kepada saya gimana coba? Ibu, ketika saya mengcoaching Aku Siti, sudah akhirnya juga memang sudah mempunyai ide-ide yang brilian, dan juga ini sudah menggali eksplor pada dirinya sendiri, sudah mengamati kekuatan apa yang akan digunakan untuk kegiatan berikutnya. Oh gitu. Juga sudah menyampaikan komitmennya dan sudah mengajak teman-teman yang bisa diajak untuk Ya. mencapai tujuan tersebut. Oh gitu ya. Oke, saya juga melihat data di sini ya Bu ya, yang kemarin saya sudah supervisi kepada Bu Yunita ya, karena memang di sini ada pengembangan gitu ya. Apa yang bisa dikembangkan lagi dari performa mungkin kemarin Pak Siti menyampaikan masalahnya itu ada performa atau apa ya yang bisa disampaikan itu menjadi motivasi juga kepada yang lain gitu loh Bu. Gimana Bu? Iya betul. Apa yang dilakukan Kak Siti, aksi-aksi nyata yang dilakukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi memang sudah menjadikan motivasi buat yang lain, dan rekan sejawat Jumbo itu yang dikontrakan Pak Siti itu memang luar biasa. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Mungkin untuk tindak lanjutnya kan ada apa namanya aksi yang akan disampaikan, misalnya saya akan seperti ini Bu, kapan, siapa yang akan dilibatkan gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Di situ Pak Sidik sudah menyampaikan aksi yang akan dilaksanakan ketika ada anak yang terlambat. Pak Sidik akan membuat kesepakatan bulan keras, akan bicara
berbicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah untuk membuat peraturan yang lebih baik lagi, yang memperhatikan pendapat anak juga. Akan membuat komunitas untuk budaya, membuat budaya di sekolah itu, budaya yang baik di sekolah tersebut. Itu aksi nyata. Berarti apa yang bisa Bu Yunita dapatkan dari proses coaching ini bisa diceritakan? Ya, yang saya dapatkan dari proses coaching ini, coaching itu sangat bisa bekerja sama, sudah bisa menyampaikan tujuannya, sudah sesuai aturan, bisa menyampaikan tujuan pada saat ketemu dengan saya, tujuan prioritasnya juga tersampaikan, sudah memberi kekuatan apa yang dimiliki, sudah mengerti hambatan-hambatan, juga sudah mengerti solusinya. Sedangkan sudah aksi nyatanya juga jelas, aksi nyatanya akan segera membuat apa yang tadi sudah disampaikan, seperti membuat kesepakatan kelas, berdiskusi dengan warga sekolah untuk mengatasi permasalahan, untuk membuat budaya positif. Dan yang terdekat, coach saya ini mau membuat diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Gitu ya. Ya. Oke Bu Yunita, saya rasa ini hasil untuk coaching kali ini mudah-mudahan nanti bermanfaat banget ya, karena memang untuk kedepannya kita akan coaching lagi, karena proses ini tidak berhenti di sini aja gitu. Ternyata dari yang sudah Ibu sampaikan kepada coaching itu sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada beberapa kelemahan, mungkin ada hambatan, nanti bisa diperbaiki lagi. Gitu ya Bu Yunita ya. Tetap belajar, pokoknya kembangkan kompetensi Bu Yunita agar nanti kita ketika mempunyai masalah atau teman mungkin akan segera terselesaikan dengan baik. Itu Bu Yunita, terima kasih untuk waktunya, tetap semangat. Mungkin nanti ketemu lagi dengan saya. Iya, Ada terima lagi kasih mau sekali atas masukan tadi terkait tugas saya sebagai coach, dan nanti dari masukan dari Bu Bayu akan sangat bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum. Sama.